Jadi, analisis terhadap rendahnya kemampuan membaca di era teknologi informasi, terutama yang terjadi pada siswa-siswi SMP di Bulalang, kembali menjadi pembahasan serius. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bukan hanya gejala permukaan, tapi akar persoalan, dampak, dan bagaimana masa depan generasi muda jika fenomena ini dibiarkan. Judul video kali ini adalah rendahnya kemampuan membaca di era teknologi informasi antara kemajuan digital dan krisis literasi di Buleleng. Tujuan dari analisis ini adalah memahami mengapa kemampuan membaca siswa justru melemah, bagaimana teknologi mempengaruhi budaya literasi, apa faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang berperan, serta apa strategi yang terbaik untuk memperbaiki kondisi ini. Dan tahukah kalian, Indonesia sudah lama berada di posisi bawah dalam kemampuan membaca dibanding negara lain. Beberapa survei menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih tertinggal jauh. Bahkan sebelum era TikTok, membaca sudah bukan menjadi kebiasaan umum masyarakat. Kini ketika teknologi berkembang pesat, masalahnya justru makin kompleks. Fenomena di Buleleng hanya satu contoh, tetapi sesungguhnya ini adalah gambaran mini dari kondisi yang lebih luas di seluruh Indonesia. Apa sih yang terjadi dan apa konsekuensinya jangka panjangnya? Mari kita bahas lebih dalam sampai tuntas. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada era globalisasi dan internet, informasi beredar lebih cepat dari sebelumnya. Siswa memiliki akses ke jutaan pengetahuan hanya dengan mengetik di Google. Tetapi ironinya, akses luas ini tidak selalu membuat anak lebih terampil membaca. Di dalam dunia pendidikan, literasi baca tulis adalah kemampuan paling dasar. Tanpa bisa membaca, anak tidak dapat memahami instruksi pembelajaran, tidak mampu mengikuti pembelajaran yang abstrak, sulit memahami soal matematika, dan tentu saja tertinggal dari waktu ke waktu. Disinilah masalah muncul. Banyak siswa SMP di Buleleng masih belum bisa membaca lancar, bahkan ada yang belum mengenal huruf tertentu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan sebanding dengan perkembangan literasi. Mari kita masuk lebih dalam ke fenomena yang terjadi di Buleleng. Yang pertama, banyak siswa SMP belum mampu membaca kalimat sederhana. Beberapa guru menemukan bahwa ada siswa yang mengeja terlalu lama salah memahami kata atau tidak mengenali huruf kapital dan huruf kecil. Yang kedua, tahukah kalian Indonesia bahwa di beberapa survei nasional lebih dari 50% siswa SD tidak mencapai kemampuan membaca yang memadai. Artinya mereka naik kelas tanpa benar-benar memahami apa yang mereka baca. Fenomena ini akhirnya menunggu hingga SMP. Maka kita melihat hasilnya siswa SMP yang masih kesulitan membaca. Yang ketiga, teknologi bukan membantu, malah menyita fokus. Siswa yang tidak lancar membaca ternyata mahir bermain Mobile Legends, fasih menggulir TikTok, bisa mencari video apapun di YouTube, dan memahami game dengan cepat. Ini membuktikan bahwa bukan karena mereka tidak pintar, mereka pintar, tetapi tidak terbiasa dengan aktivitas membaca. Yang keempat, lingkungan sosial kurang mendukung. Banyak keluarga tidak memiliki buku di rumah, tidak sering membacakan cerita, menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Yang kelima, perpustakaan sekolah sepi dan kurang menarik. Buku usang, ruang kaku jarang dibuka. Tidak heran anak lebih betah scroll HP. Yang keenam, guru kewalahan. Bayangkan mengajar IPA atau IPS kepada anak yang tidak bisa membaca. Guru harus membacakan soal, menjelaskan ulang semua teks, dan akhirnya kehabisan waktu untuk materi inti. Fenomena ini bukan hanya unik di Buleleng, tetapi menjadi gambaran besar tentang krisis literasi di seluruh Indonesia.
Mari kita bahas secara akademis dan mendalam. Yang pertama, budaya belajar yang melemah. Selama itu menjelaskan bahwa belajar bukan sekadar menerima informasi, tetapi membangun kebiasaan. Sayangnya, budaya membaca di lingkungan siswa sangat lemah. Anak terbiasa dengan hiburan instan, video cepat, konten visual, scroll tak berhenti, bukan dengan buku atau teks yang panjang. Yang kedua, pengaruh besar teknologi digital. Teknologi tidak salah, tetapi penggunaannya yang tidak terarah membuat anak kehilangan fokus panjang, sulit membaca lebih dari 2 paragraf. Yang ketiga, faktor ekonomi dan sosial keluarga. Di beberapa wilayah, orang tua bekerja seharian, tidak sempat menemani anak membaca, lingkungan rumah yang tidak mendukung literasi. Yang keempat, bahasa daerah lebih dominan. Banyak anak lebih lancar bahasa lokal daripada bahasa Indonesia. Membaca teks bahasa Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Tahukah kalian, Indonesia adalah negara dengan salah satu kemampuan membaca paling rendah di Asia berdasarkan hasil survei internasional. Pernah menempati peringkat 62 dari 70 negara dalam tes pembaca PISA, bahwa 55% orang Indonesia tidak membaca satu buku pun dalam setahun, bahwa waktu membaca rata-rata masyarakat Indonesia hanya 2 hingga 3 menit per hari, bahwa mayoritas pelajar mengaku lebih banyak membaca caption Instagram daripada buku teks. Inilah alasan mengapa masalah di Buleleng bukan kasus tunggal, tetapi cermin kondisi literasi di Indonesia secara keseluruhan. Terus apa sih dampak sosial, psikologi, dan masa depan? Yang pertama, dampak akademi. Anak tidak paham teks pelajar, akhirnya tertinggal. Yang kedua, dampak psikologi. Anak merasa malu, rendah diri, takut membaca keras. Yang ketiga, dampak sosial. Generasi yang tidak membaca akan sulit berpikir kritis, mengambil keputusan, memahami informasi penting. Yang keempat, masa depan terancam. Ketika literasi rendah, kemampuan kerja juga rendah. Bangsa tidak bisa maju jika kemampuan membaca generasi lemah. Terus apa sih solusinya? Yang pertama, literasi keluarga. Orang tua harus dilibatkan. Yang kedua, teknologi untuk literasi. Gunakan aplikasi membaca digital. Yang ketiga, pendampingan intensif. Kelas remedial membaca. Yang keempat, gerakan masyarakat peduli literasi. Komunitas literasi harus masuk di desa. Yang kelima, perpustakaan sebagai pusat budaya, tidak lagi gudang buku tetapi ruang kreatif. Masalah rendahnya kemampuan membaca bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi masalah budaya bangsa. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti kemampuan dasar. Jika generasi muda tidak membaca, mereka tidak akan mampu berpikir kritis, dan jika mereka tidak berpikir kritis, bangsa kita akan tertinggal dari era global. Kita harus bergerak bersama, guru, orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.